Yang juragan pempek yang mana? Oh. Sahabatku, hari ini hari kedua aku berada di Bangka. Dan hari ini rencananya kami mau jalan-jalan ke arah Sungai Liat. Kita mau ngulik pantai-pantai yang ada di sekitar Sungai Liat. Ini aku sama Ernie. Halo. Cucung aku yang super cantik. Ya, tapi masih jomblo. Siapa tahu ya kan, ada akiu-akiu yang masih jomblo juga. Nah, dan di belakang ada Aceh aku. Ini C Ajan, ya kan, yang pernah nonton video-video jadul aku. Nah, ini C Ajan alias Titik DJ, ya kan. Nah, itu dia. Nah, hari ini kita lagi menuju arah Sungai Liat. Ayo kita lihat perjalanan menuju ke Sungai Liat. Kita ini sekarang berada di kota Pangkal Pinang. Cuacanya nih agak mendung, rintik-rintik. Di Pangkal Pinang nih kotanya nggak terlalu gede, tapi lumayan lah. Jadi aku berencananya ke depan nih pengen banyak berada di Bangka nih sahabatku. Pengen bercerita tentang Bangka, tempat aku dibesarkan. Di sana tempat lahir beta. Nah, ini kota Pangkal Pinang. Ini tempat ini apa namanya nih? Jalannya? Kampung Bintang. Kampung Bintang. Wow, Kampung Bintang nih udah kota sih kalau bagi aku ya. Tapi sejujurnya ya, kalau aku pulang ke Bangka tuh belum ketemu satu restoran Bangka tuh yang kayaknya wow mantep banget nih, gue mesti balik lagi ke sini. Kayaknya belum sih ya. Apa karena aku memang belum banyak tahu tempat yang enak. Ini kita lagi menuju ke arah Sungai Liat nih sahabatku. Ini apa namanya tempat nih? Jalan Sudirman. Jalan Sudirman, tengah kota. Tuh di sebelah kanan tuh banyak jualan oleh-oleh khas Bangka. Kemplang-kemplang, kerupuk-kerupuk Bangka banyak banget nih. Ini apa? Alun-alun. Apa nih? Kalau titik nol Bangkanya di mana? Sebelah sana. Nah, ini masjid yang baru karena bersebelahan sama gereja kan. Nah, ini masjid Kuba. Oh. Ini titik nol. Oh, titik nol Bangkanya di sini tuh. Ya, Kilometer 0. Dimulai tengah-tengahnya Bangka di situ, oh. Itu Transmart. Oh, ada Transmart juga di sini. Hidup dah Transmartnya? Hidup. Hidup. Ini apa ya? Ini Kereta Surong. Oh, Kereta Surong. Inilah kereta yang dulu papaku sering dorong aku. Itu. Kalau kami manggilnya dulu ngek-ngok. Ngek-ngok, ngek-ngok, ngek-ngok gitu. Aduh, berdebar hatiku lihat Kereta Surong loh. Jadi kalau misalkan main-main ke Pangkal Pinang, ke Bangka, itu udah banyak icon, misalkan kayak Kereta Surong. Terus kayak misalkan di titik 0 km itu kan ada koinnya gitu kan, melambangkan 0 km. Nah, terus di depan itu yang biasa tempat orang jual kepiting remango, itu ada tugunya kepiting remango. Memang kepiting segede-gede itu dibikin tugu. Oke. Nah, jadi Ernie nih sambil menggait aku nih bakal sambil bercerita. Jadi tour guide aku nih hari ini ada Ernie nih tuh ya. Jadi kalau kalian dengar suara-suara ada tour guide, nah nih yang sebelahku nih, oh. Karena aku yang disupirin, dia sambil yang cerita. Karena aku juga udah beneran nggak banyak tahu tentang Bangka. Nah, harus banyak tanya-tanya nih sama Ernie. Nah, sekarang ini kita ke arah mana nih, Er? Ini baru sampai daerah Selindung. Selindung. Dengar-dengar di daerah Selindung nih banyak perumahan-perumahan baru yang murah meriah gitu. Banyak tergantung developernya. Oke. Nanti kalau aku mau cari rumah-rumah tinggal, apakah rekomendasi di daerah Selindung? Ada rekomendasi, cuma kalau daerah sana jangan cari yang ada air bekaran, karena kan ada bekas pohon rembia kan. Oke. Itu air jelek. Oh, jadi kalau bekas pohon rembia tuh air pasti jelek ya? Jelek, karatan. Oke. Nah, satu hal lagi kalau di Bangka nih yang aku inget ya, kalau kita jalan menuju ke daerah dekat-dekat kampung, di kiri kanan jalan tuh suka ada tempat mandi di kali itu. Itu
Agi ada. Kalau di Pangkal Pinang nggak ada lagi, kecuali misalkan daerah-daerah kampung. Kampung itu banyak yang mandi di kali. Aku kangen tuh, pengen tuh nyari tempat-tempat mandi di kali. Kan kira-kira perjalanan berapa jam ini, Kurang lebih 45 menit dari Pangkal Pinang atau dari rumah kita tadi? Enggak, kalau misalkan dari rumah kita itu kan daerah bandara kan. Dari bandara? Dari airport itu 1 jaman. 1 jam? Oh, sekitar 1 jam ya. Bukan 1 jaman ya. Kalau 1 jaman tuh lama sekali nyampainya. Dari zaman Nabi A ke zaman Nabi B gitu. Berapa ratus tahun itu peradaban manusia. Di sini nggak ada lampu merah. Jadi harus hati-hati. Jadi kalau bawa kendaraan di Bangka ini harus hati-hati ya. Kadang-kadang masih banyak banget hewan-hewan yang dilepas sembarangan oleh pemiliknya. Bisa saja tiba-tiba ada sapi di tengah jalan. Kemarin kita lewat sini kan, no? Lewat sini. Ini balik lagi jalan kemarin. Nah, ini kan kemarin kan ke Pantai Kuala kan ke kanan. Nah, sekarang kita lewat ke kiri. Jadi kalau kemarin ke sono kanan, sekarang kita ke kiri. Karena tujuan kita kan pantainya lewat jalan lintas timur. Jadi sebenarnya kita ini sedang berada di pinggiran pantai juga ya kan? Bener dak? Jadi sepanjang jalan ini di sebelah utara. Sebelah kanan tuh pantai. Oh, dimengerti. Ada nih, tempat wisata. Dia Katolik, umat Katolik, religi gitu. Mau coba mampir enggak? Apa? Dia tempat ibadah Katolik. Tapi dia itu kayak patung Yesus ini. Bagus itu di situ. Wisata religi Katolik. Wisata religi Katolik. Ini daerah mana, Ini udah masuk ke daerah Anyer. Anyer? Rebo. Oh, daerah Rebo. Rebo apa Rebu? Rebo. Oh. Nah, ini cakep banget nih pemandangannya. Wow, di depannya ada bukit. Bukit apa tuh namanya? Nah, ini boleh nih dinaikin nih bukitnya. Gitu. Tuh bagus banget. Wow, bagus banget nih. Ini kalau dikembangkan jadi daerah wisata ini kan bagus banget ya. Ada bukit. Nah, kita masuk yang itu tadi yang mana? Wisata Katolik. Yang mana? Ini. Oh, kita masuk ke sini. Oh, apa nama tempatnya? Taman Bintang Samudra. Ini yang punya Yayasan Katolik. Yayasan. Oh. Oke, kita turun dulu. Ayo. Masuknya lewat mana? Sini. Ini namanya Taman Bintang Samudra. Kita mau masuk dulu nih. Ini pintu masuk lewat samping ya. Wow, kita seperti berada di dimensi dunia lain. Ini tampak depannya. Tuh ya. Taman Bintang Samudra. Jadi buat kalian yang pengen main-main ke sini, ini terasnya ada kolam. Bagus banget nih. Bisa jadi referensi kalau renovasi rumah. Tuh kolamnya bagus. Ini ada batu nih. Batu apa nih? Sepertinya nih batunya asli ya. Di sini punya. Sepertinya nggak dihilangkan ini batunya nih. Kalau zaman dulu ini orang bilang, wah ini jangan diinjak nih. Ada dewanya katanya zaman dulu. Ayo kita masuk ke dalam. Jadi pintu masuknya nih kayak lorong agak gelap gitu. Di sini dikasih kayak ada celah-celah, sengaja nggak dirapetin supaya cahaya bisa masuk. Jadi ini kayak tembok yang dibikin kayak gini. Wow, ini keren banget. Selamat pagi Bapak. Oh, sudah siang ya Pak. Saya baru pertama kali kesini loh Pak. Ini tempatnya nyaman banget. Ini kayu apa nih Pak? Kayu ulin Kalimantan. Wih, kayu ulin nih. Jadi cakep banget kalian kalau mau berwisata ke sini. View-nya di bawah aja udah bagus. Dengan Bapak siapa nih Pak? Bapak
Atep. Bapak Atep. Nah, ini ya sahabatku. Jadi kalau kalian ke Bangka, kalau mau ke Taman Bintang Samudra nih, bisa dipandu sama Pak Atep. Orangnya baik banget. Kita lihat marketnya dulu deh. Jadi tadi itu kita dari sini ya Pak? Dari mana Pak? Oh, sekarang kita di penerima tamu. di sini. Lalu yang 4 gedung ini belum, yang sekarang ini Yang progress ada 2 gedung ini untuk di bulan ini. Oke. Ada kapel sama rumah retret. Oh, jadi tahapnya nanti berapa hektar nih Pak luasnya Pak? Luasnya kisaran 6,5. 6,5 hektar ya. Oh, jadi ini on progress ya Pak? Ya, yang 2 gedung ini sekarang. Oh, yang lah pacak didatengin tuh daerah mana nih Pak? Area sini, area taman doanya sudah. Oh, ke ujung situ. Ke ujung sana. Oh. Dan di sini ada jalan salib itu ada 15 pemberhentian. Oh. Titik kumpulnya itu di pelataran Bunda Maria di sini. Oh, jadi kalau pasca orang mau di sini. Oh, mau main ke sini bisa ya. Oh, baiklah. Jadi awal mulai start jalannya dari mana nih Pak? Kiri ya. Nah, ini apa ini? Nah, ini adalah miniatur perahu Petrus. Jadi ada cerita ketika Petrus dan teman-temannya sudah menebarkan jala semalaman. Jadi ini ceritanya setelah Yesus disalib, kan mereka tuh kayak kehilangan gembalanya gitu ya kan. Mereka kembali lagi ke profesi lamanya, nangkap ikan. Tapi setelah 1 malaman mereka berada di tengah laut, mereka nggak dapat nangkap ikan 1 ekor pun. Lalu tiba-tiba ada Yesus datang gitu. Kata Yesus, ya kira-kira, sedang apakah kalian dapat ikan nggak? Coba tebarkan jalamu ke kanan perahu. Kata Petrus, kami ini udah semalaman nebar jala, tapi kami nggak dapatkan apapun. Sekarang kok kamu bisa-bisanya suruh nebar jala? Gitu ya. Nah, ketika Yesus suruh sekali lagi, lalu mereka tebar jala, lalu mendapatkan ikan sampai 1 kapal penuh, sampai hampir tenggelam perahu mereka. Seperti itu kira-kira ceritanya perahu Petrus. Kita mau menuju ke pelataran. Yang pasti di sini tempatnya asri banget. Ya, tuh cakep banget. Jadi kalau kalian ke Bangka, ke Taman Bintang Samudra. Ini cakep banget nih. Aku suka banget dengan views-nya. Pas di sini lagi hujan, rintik-rintik, lagi adem-adem. Jadi katanya Taman Bintang Samudra ini baru on progress. Kalau udah jadi, semoga ini jadi tempat destinasi wisata ya. Jadi kalau orang kan bisa ke sini. Oh, ini ada Jalan Salib Bukit, Ruang Benah Batin, Pelataran Bunda Maria. Mohon maaf ya sahabatku, karena aku bukan orang Katolik, jadi aku nggak terlalu mengerti cerita tentang ke agama Katolik gitu. Kan berbeda ya kan. Jadi aku kalau dalam menyampaikannya ada yang kurang tepat, jangan diomelin ya, karena kan memang bukan orang Katolik. Yang pasti ini tempatnya bagus banget dan katanya ini terbuka untuk umum. Yang aku suka banget dari tempat ini adalah dia berada di antara perbukitan. Ini salah satu impian aku. Tuh, jadi kalau misal bangun rumah di daerah lingkungan kayak gini nih, so happy ya, indah sekali. Jadi kayak di Monaco gitu. Aku kan pernah ke Monaco soalnya. Sombong amat. Ini kalau ada resort harusnya bagus nih. Ini bagus banget jalannya. Kok bagus banget jalannya? Bagus banget pemandangannya. Jadi sengaja dibikin agak berkelok-kelok gitu supaya memudahkan orang untuk turun. Jadi bagi yang mungkin menggunakan kursi roda juga sangat memungkinkan untuk datang ke sini. Ini bagus banget nih buat kalian yang mungkin berkebutuhan khusus yang menggunakan kursi roda bisa lewat sini. Tapi kalau yang masih bisa naik turun tangga, di sana tuh ada tangganya. Ini kolamnya juga bagus banget dibikinnya tuh. Dan ini airnya tuh langsung dari bukit.
Oh, jadi di sini dibuatlah tuh ada kisahnya. Yesus dijatuhi hukuman mati. Tuh ya, ada ceritanya. Kemudian Yesus memanggul salib atau memikul salib. Ketiga, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Nah, lalu Yesus akhirnya dipaku, disalib. Yesus disalibkan. Beneran loh, kalau udah lewat begini nih berasa di hati itu ngerasa banget penderitaan pengorbanan Tuhan Yesus itu berasa banget. Lalu Yesus digantung, disalibkan, dan Yesus wafat di kayu salib. Jadi buat yang non-Kristen atau non-Katolik, kalau nggak suka boleh di skip ya video ini, karena aku bikin video ini juga nggak disengaja, karena juga nggak ada rencana ke sini. Nah, setelah disalibkan, setelah diketahui udah meninggal, Yesus diturunkan dari salib. Tuh, jadi jenazahnya yang udah mati itu diturunkan ya. Jadi ada keyakinan yang lain mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati. Kalau menurut iman Kristen dan iman Katolik, ada ya prosesnya Yesus itu diturunkan dari kayu salib dalam keadaan sudah mati. Nah, setelah diturunkan, Yesus pun dimakamkan. Tuh ya, jadi banyak orang yang melihat Yesus dirempah-rempahi seperti jenazah pada umumnya pada saat itu, diawetkan. Kemudian Yesus dikuburkan, tapi setelah itu Yesus bangkit. Nah, di sini ada sebuah batu, nggak dibuatkan seperti yang tadi. Ini melukiskan kuburan Yesus. Jadi di dalam kuburan itu, ini kan hanya simbolis ya. Di dalam kuburan ini tidak ada tulang belulangnya Yesus. Dia bangkit dari kuburan dan dia hidup lagi. Seperti itu ceritanya. Kita mau menuju ke sana. Dan ini adalah kamar mandi. Tadi aku pikir ini ruang apa lagi nih. Ini ada keran-keran air. Coba kita lihat fungsi nggak? Diputer. Wih, cakep. Ini kalau untuk di tempat-tempat kayak masjid dibikin kayak gini, keren nih kerannya nih. Tuh, simple ya. Dan ini ada batu para rasul. Tuh ya, ada nama-namanya di sini. Batu para rasul. Dan ini adalah pelataran Bunda Maria. Karena saya bukan orang Katolik, saya tidak mengerti ritual untuk di bagian di sini. Tuh ya, jadi buat kalian yang mau datang untuk berwisata atau mungkin kalian yang beragama Katolik, seperti inilah tempatnya. Bagus banget. Nah, ini tiba-tiba ketemu banyak banget teman-teman dari Palembang. Dari Palembang ya, bener ya? Oh, Bangkangin, tapi udah lama di Palembang. Oh, yang Jalan Sehat 115 Palembang. Oke. Tua kok aja. Oh, iya, yang juragan pempek yang mana? Oh, enggak. Habis ini aku mau jalan-jalan ke Palembang loh. Nah, nanti bisa DM aku supaya aku datang ke restorannya. Siapapun boleh, ya. Nah, sekarang kita mau menuju ke Pantai Tikus Emas. Setelah kita foto session tadi, kita mau menuju ke Pantai Tikus Emas. Sahabatku, saat ini aku sedang berada di Pantai Tikus Emas. Tuh, di sana pantainya. Karena kita ini adalah kaum mendang-mending yang nggak mau rugi, jadi kita nih bawa bekal makanan dari rumah. Ada apa aja yang kita makan? Ini ada kentang masak ayam, ada sayur pare, tumis pare. Mari kita makan. Jadi karena aku pergi dari rumah sama cece aku, rupanya dia bawain makanan. Ini makan pare. Makan pare dan kentang.
Jadi ini parenya ditumis pakai ebi, pedes-pedes gitu, enak. Cuman menurut aku masakan Cece aku nih rada overcook dan agak greasy, banyak minyaknya. Ya karena aku diet, jadi aku nggak suka masakan yang bergelimang minyak. Dikasih bonus. Kalau sama Cece sendiri komplain-komplain gini nggak apa-apa, nggak ditempeleng. Kalau makan di rumah mertua jangan komplain, nanti diusir. Tapi rasanya enak. Kita makan dulu. Habis makan baru kita jalan-jalan ke pantai. Kita lihat ada apa di sana. Tambah habis. Ayam goreng. Jadi kita makan dulu. Habis makan baru kita jalan-jalan ke pantai. Kita lihat ada apa di sana. Ikuti vlog aku ya. Welcome to Tikus Emas. Di atas sana ada tulisan Tikus Emas. Pertama-tama di sini disambut dengan lahan parkir yang sangat luas, bisa menampung ratusan mobil pribadi hingga bus dengan ukuran yang sangat besar. Jadi bagi kalian yang ingin berkunjung ke Pantai Tikus Emas, ini begitu datang aja udah disambut dengan lahan parkir yang sangat luas. Sekarang kita mau melihat fasilitas apa lagi yang ada di daerah sini. Jadi di sini ini udah rapih banget, pantainya termasuk bersih. Ada kolam renang, tuh anak-anak bisa berenang di sana. Kita mau lihat dulu ya. Nah, di sini ada kolam renang khusus anak-anak yang tidak terlalu dalam mungkin airnya. Jadi kalau kalian bawa anak kecil bisa berenang di situ. Sekarang kita mau ke pantainya. Ini pohon cemaranya bagus-bagus banget. Pantainya termasuk bersih, nggak banyak sampah plastik. Yang aku senang itu kalau ke pantai itu jangan banyak sampah. Dibanding dengan pantai yang aku datang kemarin, ini jauh lebih bagus. Wow. Tuh, keren ya kan? Bagus banget dan bersih, nggak ada sampah-sampah. Tuh ya, kalian kalau mau ke sini nih boleh banget, pantainya bersih banget. Kita mau ke pinggir pantai. Tampak di ujung sana juga banyak banget bebatuan yang indah banget. Wow, aku suka banget dengan pantai ini. Tuh, suka banget. Wow, baru kali ini aku ke pantai yang terasa banget bagusnya, bersihnya, pasirnya bersih banget. Jadi ini recommended banget untuk kalian kunjungi Pantai Tikus Emas. Pemandangannya indah banget, air lautnya bersih, dan di sini sudah disediakan ada tempat untuk camping buat kalian yang pengen menginap di sini. Sahabatku, saat ini aku sedang berada di Pantai Tikus Emas, Bangka. Ini pantainya bersih banget, udaranya juga sejuk banget hari ini. Pemandangannya luar biasa bagus, air lautnya juga bening. Jadi kalian bisa banget datang ke sini, mungkin bawa keluarga, karena disediakan ada tempat untuk camping. Tapi kalau masalah untuk mandi ini bisa tanya dulu ya, diperbolehkan atau tidaknya. Yang pasti ini pantainya bersih banget, nggak ada sampah plastik di sini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah turut menjaga kebersihan pantai, yang tidak membuang sampah sembarangan. Aku rekomendasikan banget untuk datang ke Pantai Tikus Emas, Bangka. Di sana banyak banget orang, nggak tahu dari organisasi apa. Tuh, mereka lagi main ke pantai ini. Kita mau ke pantai sana. Kita mau masuk ke air. Beneran bersih banget, pantainya juga bersih banget. Buat kalian yang pengen berenang di sini, ini recommended banget untuk didatengin. Sayangnya saya nggak bawa baju salin, jadi nggak bisa basah-basahan.
Sekarang kita mau lihat spot yang lain. Ayo ikutin aku. Selain air lautnya yang bersih banget, di pinggir pantainya nih juga ada tanaman liar yang bunganya bagus banget. Tuh, cakep banget. Habis ini kita kemana ya, Gi? Mau nggak ke Pantai Rambak tuh? Pantai Rambak. Oh. Itu tuh ada kayak misalkan orang mau makan siang gitu ada jual misalkan bakar-bakaran di situ. Dia pondokan. Kita lihat dulu deh situ. Buat kalian yang mungkin nggak bawa bekal makanan, di sini juga disediakan ada banyak kantin dengan aneka hidangannya. Dari tekwan, mie ayam, bakso, telur gulung, bahkan sosis bakar pun ada. Nah, kalian bisa mampir ke tenda-tenda ini. Tuh, jadi kalau ke sini kita nggak usah bawa tenda, sudah disediakan tenda-tenda seperti ini. Jadi buat kalian yang pengen camping dengan keluarga, ini sudah tersedia ya, tinggal masuk aja katanya gitu. Atau ini sudah direservasi sama satu company gitu. Nah, mekanisme penyewaan tenda-tenda seperti ini bisa dikoordinasikan dengan pengolah tempat ini. Tuh, banyak banget. Mungkin ini sekian ratus tenda nih. Tuh, banyak banget. Nah, buat kalian yang selesai berenang, di sini juga disediakan tempat bilas. Ini khusus wanita, 5.000 per orang. Dan ada toilet khusus pria, hanya Rp2.000 saja. Nah, ini abangnya. Jadi kalau kalian mau kasih lebih nggak apa-apa. Ini dia tikus emasnya. Jadi tikus ini dia menduduki begitu banyak uang koin emas. Ada historinya di sini. Histori Pantai Tikus Emas. Sahabatku, sampai di sini dulu jalan-jalan aku ke Pantai Tikus Emas. Sekarang kita akan lanjut lagi ke tempat yang lain. Jangan lupa subscribe, kasih like, dan komen buat kalian yang suka dengan vlognya aku. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Bye-bye.